Will we meet again? Yes, dear one. One day. In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there. Sebagaimana yang telah gue janjikan kepada para subscriber bahwa gue akan mengupas tuntas ketujuh cerita Narnia sampai habis, akhirnya gue memiliki kesempatan untuk membahas buku kelima atau film urutan nomor 3 dari serial cerita The Chronicles of Narnia yang berjudul The Voyage of the Dawn Treader. Video kali ini gue gak akan menceritakan alur cerita dari The Voyage of the Dawn Treader, karena tentunya sebagian besar dari kalian sudah nonton film ini. Alur cerita film juga sudah banyak berceceran di jagat maya YouTube, jadi gue gak mau nambah-nambahin mengulangi hal yang sama berulang-ulang. Jadi gak perlu lagi gue dikte secara detail dari A sampai Z alur ceritanya lagi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel ini, like, dan diskusi di kolom komentar. Sesuai dengan judul, gue cukup terpesona dan terperangah dengan pengarang novel serial The Chronicles of Narnia mendiang C.S. Lewis yang terhormat dan jenius, seorang profesor sastra di Universitas Oxford, Inggris yang dengan apik menyembunyikan kisah-kisah Injil dengan sangat rapi. Pada video sebelumnya, ketika gue membahas The Lion, the Witch, and the Wardrobe, gue udah sempet menerangkan bagaimana sosok Aslan adalah representasi sosok Yesus Kristus di dunia Narnia. Mulai dari meja batu, tempat dia dalam tanda kutip disalib dan mati untuk menebus kesalahan, dan dosa Edmund sebagai manusia yang masuk ke lembah dosa, sampai dibangkitkannya lagi Aslan yang disaksikan Lucy dan Susan adalah representasi dari Hari Raya Paskah. Lucy yang memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit dengan cairan kehidupannya pun mirip dengan kemampuan Yesus menyembuhkan penyakit kusta. Intinya adalah Narnia adalah semacam Injil versi ringan dengan ajaran-ajaran biblikal yang dikemas sedemikian rupa oleh C.S. Lewis agar dapat dikonsumsi dengan mudah oleh anak-anak. Nah, di The Voyage of the Dawn Treader, Edmund dan Lucy akhirnya kembali ke dunia Narnia untuk ketiga kalinya. Namun kali ini mereka bersama seorang karakter baru bernama Eustace. Sepupunya yang sok logis, selalu berbicara dengan fakta dari ilmu pengetahuan, tidak percaya dongeng, hantu, apalagi supranatural. Sikap congkaknya makin dia gak disukai oleh Lucy dan Edmund, terutama si Edmund. Terlebih lagi Eustace sering mencuri dengar sepupu-sepupunya ngomongin tentang Narnia dan mengolok-olok cerita sampah. There once were two orphans who wasted their time believing in Narnian nursery rhymes. Please let me hit him. No! It's my house. Do as I please. You're just guest. Ketika akhirnya dia tenggelam ke petualangan dunia Narnia dan berubah menjadi naga karena keserakannya sendiri, Eustace belajar dan menjadi karakter yang 180 derajat berbeda di akhir cerita. Karena karakter development dari sosok Eustace yang menjadi karakter sentral ini seperti bak Chihiro di Spirited Away, di mana Chihiro masuk ke dunia hantu. Sebelumnya adalah anak yang manja sampai orang tuanya dikutuk menjadi babi dan menjadi sosok yang mandiri. Karakter development dari Eustace membuat gue hampir menyukai The Voyage of the Dawn Treader sebanyak gue suka dengan The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Harta, tahta, dan wanita adalah 3 hal yang sangat kental di ajaran-ajaran agama Ibrahim, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Di The Voyage of the Dawn Treader, kita disajikan bagaimana sebuah kapal di lautan yang luas berisikan makhluk-makhluk Narnia yang diuji dengan ujian-ujian kehidupan, mulai dari Edmund yang diuji dengan tahta ketika iri dengan Caspian yang adalah orang nomor 1 di kapal itu, sedangkan Edmund adalah orang nomor 2. Lucy yang diuji dengan psikologi seorang anak remaja yang ingin menjadi wanita cantik dan ingin menjadi secantik kakaknya, yakni Susan. Eustace yang dikutuk menjadi naga karena silaunya harta dan emas. Edmund sebagai representasi ujian dari tahta. Lucy sebagai representasi ujian wanita. Eustace sebagai representasi ujian harta. Ketiga hal ini,
ketiga elemen ini akan terus menjadi ujian bagi umat manusia, anak-anak Adam dan putri-putri Hawa, sampai akhirnya mereka tiba di tempat tujuan akhir, yakni sorga. Tujuan akhir yang sesungguhnya. Ketiga karakter ini mewakili ketiga ujian tadi yang digoda oleh iblis-iblis yang dialegorikan melalui sihir, mantra, hingga kabut hijau setan. Elemen kedua adalah kentalnya angka 7 di sini ya, 7 pedang dan 7 bangsawan. Di luar buku series Narnia yang juga berjumlah 7 tadi, 7 adalah angka yang cukup keramat di ajaran agama Kristen dan tentunya juga agama Ibrahim yang lain, yakni Yahudi dan Islam yang juga mengagungkan angka 7. Selain itu, meja Aslan di mana Caspian, Edmund, Lucy, dan Eustace harus meletakkan ketujuh pedang dari 7 bangsawan Narnia tadi adalah representasi dari meja The Last Supper, di mana Yesus Kristus mengadakan makan-makan terakhir dengan murid-muridnya. Kapal juga adalah representasi dari masa discovery penjajahan Inggris yang berpusat pada 3G, Gold, Gospel, dan Glory, yakni emas, Injil, dan kejayaan. Yang inti utamanya adalah selain rempah-rempah dan emas tadi adalah Injil, penyebaran agama Kristen. Kapal di sini juga mengibaratkan umat manusia yang harus berada di tengah lautan dunia yang penuh cobaan tadi dan harus mengarungi kehidupan dengan segudang badai cobaan sebelum akhirnya mencapai tujuan akhir. Godaan dari iblis dan setan yang direpresentasikan dengan kabut hijau ini terus menggoda umat manusia sampai ajal menjemputnya hingga akhirnya kembali ke surga. Di The Voyage of the Dawn Treader ini, setelah kapal yang ditumpangi akhirnya tiba di akhir tujuan, yakni ujung dunia Narnia, Aslan sudah menunggu. Bahkan dari The Lion, the Witch, and the Wardrobe sampai The Voyage of the Dawn Treader, Aslan bukanlah tokoh utama. Dia selalu menjadi sosok yang diingin-inginkan memang, tapi selalu muncul di akhir-akhir. Gitu. Aslan ini seperti Tuhan di dunia Narnia yang membimbing putra-putra Adam dan putri-putri Hawa untuk menjadi lebih baik sebelum akhirnya memenangkan pertempuran di dunia. Di akhir cerita pun ketika mereka ketiga anak ini sudah kembali ke dunia asal, ibunya si Eustace, yakni bernama Alberta, memanggil Eustace dari lantai 1 dan bilang bahwa Jill Pole datang. Nah, Jill Pole dan Eustace Scrubb ini adalah tokoh utama di cerita selanjutnya karena Edmund dan Lucy sudah tidak bisa lagi masuk ke dunia itu karena sudah beranjak dewasa. Karena sejatinya dunia Narnia adalah dunia dongeng diperuntukkan untuk anak-anak, namun sekali menjadi raja dan ratu di Narnia, mereka akan tetap menjadi raja dan ratu yang sesungguhnya sampai akhir masa.